Terima kasih Tuhan. Biarkan waktu-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Waktu-Mu yang terbaik bagi kehidupan kami. Ya. Terima kasih. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Oh Yesus, ku menyembah-Mu, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau-lah yang layak ku puji dan ku sembah. Yesus, Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih, terima kasih, sebab Engkau Tuhan yang layak ku puji dan ku sembah. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang ku puji dan yang ku andalkan. Terima kasih, waktu-Mu yang terbaik untuk diriku.
Yesus Tuhan. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita kembali berjumpa hari ini, nikmati firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat kemurahan dan kebaikan Tuhan, menuntun dan memelihara kami sampai hari ini, bahkan memberi kesempatan kepada kami untuk mendengar firman Tuhan. Tuntun hati kami lewat kebenaran ini agar kami mendapatkan sesuatu yang menjadi rema, mengubah hidup kami dan menuntun kami pada pemahaman yang benar tentang Engkau. Terpujilah Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, lawat kami semua dengan kebenaran ini, ubahkan hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali menikmati firman Tuhan dengan judul, Akulah Gembala yang Baik. Ketika Yesus berbicara tentang akulah, itu dia berbicara tentang dialah satu-satunya. Ketika Tuhan berfirman kepada Musa, Ehye, Eser, Ehye, dia berbicara akulah. Yang lain bukan. Dia satu-satunya yang layak berkata, akulah dia. Bapak Ibu Saudara, kembali hari ini kita mendapatkan satu pemahaman tentang siapa dia. Dia yang memperkenalkan diri kepada Abraham, Ishak, Yakub. Dia yang memperkenalkan diri kepada Musa. Dia juga memperkenalkan diri kepada umatnya pada waktu dia datang menjelma menjadi manusia, berhadapan dengan tokoh-tokoh agama yang datang kepada orang-orang Israel atas nama Tuhan, tapi tanpa legitimasi daripada Tuhan. Ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan tersebut, saya sudah jelaskan sebelumnya, mereka membantah ketuhanan Yesus. Mereka membantah kealahan Yesus. Mereka membantah bahwa Yesus itu datang dari Allah. Sementara orang buta itu berkata, tidak mungkin dia tidak datang dari Allah. Karena ia telah menyembuhkan saya yang buta dari sejak lahir. Kalau bukan dari Allah, itu mustahil bisa terjadi. Tapi orang Farisi dan ahli Taurat membantah kebenaran itu dan berkata bahwa ia
Yesus itu menyembuhkan atas nama setan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus kemudian menjelaskan, akulah gembala yang baik. Dalam Yohanes 10 ayat 11 kita baca, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ada banyak tokoh-tokoh agama, ada banyak pemimpin-pemimpin agama, ada banyak pengajar-pengajar, ada banyak orang yang datang atas nama Tuhan dan berkata, akulah gembala. Saudara-saudara adalah jemaatnya. Tidak. Yesuslah gembala. Orang-orang yang berdiri atas nama Tuhan perlu dipertanyakan, apakah mempunyai legitimasi dari Tuhan bahwa ia adalah utusan Tuhan? Apa tanda-tandanya bahwa dia adalah utusan Tuhan? Salah satu yang akan kita bahas pada saat hari ini adalah apa tanda bahwa engkau dapat mendapat legitimasi dari Tuhan bahwa engkau adalah gembala. Ada banyak orang yang mengajarkan kebenaran-kebenaran palsu yang kemudian berkata bahwa saya berbicara tentang kebenaran ini atas nama Tuhan. Tapi benarkah demikian? Kita akan menguji kebenaran-kebenaran legitimasi dari orang-orang tersebut, dari pemimpin-pemimpin tersebut, dari apa yang dia ajarkan, dari apa yang dia lakukan, dari buah daripada kehidupannya. Kita akan melihat apakah dia gembala upahan atau gembala yang sesungguhnya yang tidak mencari upah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu ciri daripada gembala yang baik adalah memberikan nyawanya bagi dombanya. Itu hal yang pertama. Dalam konteks ini kita bahas. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik sudah pasti memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dialah gembala daripada jiwa kita. Dialah gembala bagi kehidupan kita. Dialah gembala atas segala sesuatu dalam hidup kita. Ketika kita percaya kepada Dia, kita menjadi kawanan milik kepunyaannya. Nama kita tercatat dalam kerajaannya. Nama saudara tercatat dalam buku kehidupan. Seorang gembala yang baik memberi nyawa artinya memberikan segalanya. Kalau nyawa adalah hal yang paling berharga dalam hidup seorang gembala, dia pasti memberikan yang terbaik. Apalagi yang lain. Apalagi berkatnya, apalagi perlindungannya, dan sebagainya. Bagaimana seorang gembala memberikan nyawanya bagi domba-dombanya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, coba saudara perhatikan bagaimana Daud dalam kisah awal kehidupannya, dia menjadi seorang gembala. Dia menjaga domba itu sedemikian rupa, dan dia mencintai domba itu sedemikian rupa. Ketika musuh datang, binatang buas datang menerkam, baik beruang, ataupun singa, ataupun serigala, ia berani mempertaruhkan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus, ketika dia datang ke dalam dunia, dia datang kepada orang-orang Israel pertama-tama. Sebagai kawanan domba yang pertama. Dia datang kepada domba-dombanya. Dia memberikan banyak pengajaran kepada domba-dombanya. Dia memberikan mujizat-mujizat kepada domba-dombanya. Dia membangkitkan orang-orang mati dari kawanan dombanya. Yang sakit dia balut luka-lukanya. Bahkan yang terhilang dia cari. Seperti orang-orang yang kerasukan digerasa. Seperti perempuan yang kedapatan berzina.
seperti orang buta, seperti orang kusta, atau orang lumpuh selama 38 tahun, atau seorang ibu janda yang mengalami kedukaan karena kematian daripada anak tunggalnya. Ia selalu hadir di sana. Itulah gembala. Dia mengambil keputusan untuk mati supaya domba-dombanya boleh diselamatkan. Ia mengambil keputusan di dalam taman Getsemani. Biarlah kehendakmu yang terjadi Bapa, bukan kehendakku. Ia mengambil keputusan untuk menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, sekalipun untuk sementara ditinggalkan oleh Bapaknya. Tetapi dia lakukan itu hanya karena cinta kepada domba-dombanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Yohanes 15:13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan karena begitu cintanya kepada kita, dia rela mati di kayu salib menggantikan kita. Supaya kita tidak binasa, tidak mati, tidak hidup dalam kutuk. Tapi dia bebaskan kita dari segala kutuk dosa, bahkan dibebaskan dari maut. Itulah arti seorang sahabat. Hal yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah gembala yang baik mengenal dombanya dan dombanya mengenalnya dengan baik. Dalam ayat 14 dari Yohanes 10, Yesus kembali katakan begini, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Istilah kata mengenal dalam hubungan antara domba dan gembalanya, Yesus mengenal dombanya dan domba mengenal gembalanya, itu mempunyai pemahaman tentang pengenalan yang akrab, pengalaman yang dalam, sebagai sebuah pengalaman hubungan antar pribadi yang intim. Nah, pertanyaan penting, apakah saudara sungguh-sungguh mengenal gembala saudara? Seperti gembala mengenal saudara. Kalau benar-benar saudara adalah domba dari gembalanya yang baik, saudara pasti kenal dia. Saudara memahami dia. Dan saudara berusaha mengenal dia dengan cara selalu dekat dengan dia. Selalu berbicara dengan dia. Selalu bersama-sama dengan dia. Selalu berusaha mencari tahu apa hobinya, apa kesenangannya, apa keinginannya, apa kehendaknya, apa yang membuat dia berbahagia. Tentu seperti itu. Dalam pengajaran tentang kesatuan suami istri, kita telah belajar bagaimana mempersatukan dua pribadi, pria dan wanita dalam sebuah pernikahan. Bukan hanya sekedar hubungan cinta atau hubungan badan. Tetapi hal yang paling penting adalah hubungan roh. Ketika mereka berdoa bersama, dalam satu roh yang sama, saling mendoakan satu dengan yang lain, maka roh mereka semakin hari semakin padu. Mereka punya selera menjadi satu. Mereka hidup di hadapan Tuhan, disatukan oleh Tuhan dalam hubungan roh yang benar. Bukan roh keegoisan, bukan roh kedagingan, yang selalu jadi perbantahan dan persoalan terus-menerus dalam hubungan suami istri. Doa membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita berdoa di dalam roh, maka kita menjadi satu dengan Allah di dalam roh.
Saudara yang berbahasa roh, saudara berbahasa roh, saudara semakin mempererat hubungan saudara dengan Allah di dalam roh. Karena roh itu berdoa dengan doa-doa yang tak terucapkan. Dia yang memahami maksud daripada roh itu. Karena dia adalah Allah yang adalah roh. Yang kedua, suami istri dapat disatukan di dalam jiwanya, pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Lewat apa? Komunikasi. Pernahkah saudara akrab dengan pasanganmu, berkomunikasi, bercerita, bersenda gurau satu dengan yang lain? Dengan Allah, apakah saudara rajin membaca Alkitab? Rajin berbincang-bincang dengan dia dalam keseharian hidupmu? Apakah saudara suka mendengar dia berbicara kepada saudara? Yang ketiga, apakah saudara membangun hubungan fisik yang baik? Hubungan seksual yang baik dengan pasanganmu. Tujuannya adalah demi kebahagiaan dan kesenangan pasanganmu, bukan kesenanganmu sendiri. Begitulah kita beribadah. Kita beribadah itu bukan untuk kesenangan diri kita sendiri. Kita menyanyi, memuji Tuhan bukan untuk kesenangan kita sendiri. Tetapi untuk kesenangan Tuhan. Supaya dia senang dengan pujian kita. Dia berbahagia dengan pujian-pujian kita. Syukur kita kepada dia. Dan yang keempat, kita satu dengan pasangan kita, dengan keuangan yang sama. Dan visi yang sama. Apakah keuangan saudara juga satu dengan Tuhan? Saudara dan saya tidak boleh menggunakan setiap berkat titipan Tuhan kepada saudara semau-maunya saudara dan saya. Karena semua itu adalah milik Tuhan. Kita harus melakukannya dengan rasa tanggung jawab dan dengan pertanggungjawaban yang baik. Kita tidak bisa semena-mena atau seenak-enaknya menggunakan setiap keuangan kita tanpa persetujuan dia. Begitu juga dalam pasangan suami istri. Suami tidak bisa seenaknya mempergunakan uang seturut kehendaknya. Demikian juga istri tidak bisa seenaknya mempergunakan uang seturut kehendaknya. Demikian juga visi. Pasangan suami istri harus satu visi bersama. Hidup melayani, hidup beribadah, hidup mengabdi kepada Tuhan. Dengan Tuhan apakah engkau satu visi dengan dia? Atau visimu berbeda dengan Tuhan? Ketika engkau menjadi gembalaannya, engkau akan kenal visinya. Dan engkau menghidupi visinya. Karena engkau mengenal visinya, engkau juga menghidupi agenda-agendanya. Begitu juga dengan suami istri. Kalau satu beragama Kristen, satu beragama lain, bagaimana bisa satu visi? Satu setia melayani, satu tidak mau melayani. Bagaimana bisa bahagia rumah tangganya? Satu beribadah, satu tidak mau beribadah, menyembah Tuhan. Bagaimana bisa berbahagia dan sejahtera kehidupan rumah tanggamu? Bagaimana bisa engkau menikmati rancangan-rancangan Tuhan dalam hidupmu? Kalau ia adalah gembala hidupmu, engkau harus punya 5 hal ini dalam rumah tanggamu, dalam kehidupan pribadimu. Karena dia gembala yang baik pasti mengenal engkau. Dia kenal ketika engkau sakit. Dia kenal ketika engkau diperlakukan semena-mena. Dia kenal ketika engkau dirugikan. Ketika engkau ditipu. Ketika engkau berada dalam masa kebodohan. Dia kenal ketika engkau berjalan pada jalan yang sesat. Dia tahu ketika engkau jatuh ke dalam jurang. Dia cari engkau. Dia temukan engkau. Dia gendong engkau pulang. Dia balut luka-lukamu. Dia rawat engkau sampai sembuh. Dia kenal engkau.
Dia memahami setiap kebutuhanmu. Dan itu sebabnya dia membawa engkau ke rumput yang hijau. Dan kepada air yang tenang. Itulah gembala yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita belajar memahami, mengenal gembala kita. Seperti dia mengenal kita. Perhatikan ayat 16 dia katakan begini. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Siapa kawanan domba lain? Kawanan domba lain itu adalah saudara dan saya, orang-orang non-Yahudi, non-Israel. Kita adalah kawanan domba yang tidak berasal dari kandang Yahudi, agama Yahudi, bangsa Abraham, Ishak, Yakub. Tapi Yesus berkata, domba-domba itu harus kutuntun. Saudara harus dituntun oleh gembala agung itu. Dan ingat, Yesus berkata, mereka akan mendengarkan suaraku. Suara gembalamu saudara akan tahu, saudara akan kenal. Dan mereka akan menjadi kawanan dengan satu gembala. Baik kawanan domba orang-orang Yahudi maupun kawanan domba non-Yahudi. Satu gembala yaitu Yesus Kristus. Dan percayalah, gembala mengenal keadaan saudara. Dua hal ini saya sampaikan bahwa inilah tanda bahwa Yesuslah gembala yang agung, gembala satu-satunya yang layak saudara ikuti. Dengarkan dia, karena ia adalah gembala yang memberikan nyawanya bagimu supaya engkau diselamatkan. Tidak ada gembala yang dapat menyelamatkan saudara, menyelamatkan nyawa saudara, membebaskan saudara dari kutuk dosa dan maut, yang membebaskan saudara dari api neraka. Hanya satu, yaitu gembala yang agung, Yesus Kristus. Dan yang kedua, tidak ada gembala yang seperti Yesus yang mengenal saudara luar dalam. Dia mengenal masa lalumu, dia mengenal hidupmu sekarang, dan dia ketahui seperti apa yang kau hidup. Dan dia tahu tindakan-tindakan apa yang harus dilakukannya kepada orang-orang yang mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati saudara dan membawa saudara ke rumput yang hijau dan air yang tenang, serta menyediakan segala sesuatu yang terbaik bagimu. Tuhan memberkati. Amin. Maha besar Bapa yang baik, kami bersyukur buat kesempatan hari ini. Kami mendengar firman Tuhan. Lawat setiap kami dengan kebenaran ini. Biar kami sungguh-sungguh mempercayai, meyakini bahwa Tuhanlah gembala yang baik. Kami tidak bisa beralih kepada gembala yang palsu, yang hanya memanipulasi, yang hanya mencari keuntungan dari diri kami. Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, gembala yang agung, gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi kami, dan mengenal kami, keadaan kami, seperti apa hidup kami. Engkau pasti kenal. Dan engkau tidak berdiam diri, tetapi engkau menolong kami tepat pada waktunya, menghibur kami, menguatkan kami, dan menuntun kami, supaya kami selalu menikmati rancangan Allah yang terbaik. Terima kasih untuk kehormatan yang Tuhan beri, menjadikan kami kawanan domba-Mu. Terpujilah Tuhan, terima kasih. Demi nama Yesus kami bersyukur. Amin.